Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Muhammad Fauzi dari jurusan Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester pada mata kuliah Testing dan Implementasi. Peraturan pada soal ini, jawab soal-soal nomor ganjil atau genap yang berdasarkan NPM Anda. Jika angka NPM ganjil, maka kerjakan nomor ganjil. Jika NPM genap, maka kerjakan nomor genap. Nah, di sini saya memiliki NPM akhiran ganjil, jadi saya akan jawab soal-soal nomor ganjil. Soal nomor 1, sistem informasi dalam penerapannya perlu mengetahui apa saja yang nantinya akan menjadi pengguna aplikasi. Untuk hal tersebut, maka para pengguna harus diklasifikasikan. Coba sebutkan dan jelaskan siapa sajakah kategori pengguna menurut kategori Horton. Klasifikasi pengguna menurut kategori Horton adalah: yang pertama, pemakai baru adalah pemakai yang tidak mengetahui sintaksis mengenai komputer dan perangkat lunak, serta pengetahuan yang minim tentang tugas yang dibebankan. Yang kedua, pemakai kadang-kadang adalah pemakai yang mengetahui cara bekerja dengan sistem pada suatu saat, namun terkadang lupa akan perintah dan prosedur yang esensial. Yang ketiga, pemakai transfer adalah pemakai yang telah mengetahui cara bekerja dengan sistem, mereka tinggal mencoba mentransfer pengetahuannya ke sistem yang baru. Yang keempat, pemakai ahli, pemakai yang memahami cara bekerja dengan sistem yang baru maupun dengan sebagian besar sistem-sistem yang lain. Tuntutan utama mereka adalah waktu respon yang cepat. Soal nomor 3, coba jelaskan yang dimaksud istilah berikut ini. Pertama, dokumentasi perangkat lunak internal. Yang kedua, dokumentasi perangkat lunak eksternal. Dokumentasi perangkat lunak internal adalah penggabungan dokumentasi ke dalam kode program. Fasilitas seperti ini dianggap sebagai bahasa atau self-documenting. Lalu, dokumentasi perangkat lunak eksternal adalah sebuah form yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan program perangkat lunak. Setiap perusahaan biasanya menetapkan standar dokumentasi eksternal berbasis kertasnya sendiri yang sesuai dengan item-item yang dibutuhkan. Biasanya disediakan melalui berbagai jenis dokumen pendukung seperti manual pengguna, perangkat lunak, dokumen persyaratan spesifikasi, desain dokumen, dokumen tes, dan lain-lain. Soal nomor 5, sebutkan dan jelaskan komponen strategi pada integration testing. Komponen strategi pada integration testing yang pertama, top-down testing, yaitu pengujian berlangsung dari atas ke bawah, mengikuti aliran kontrol atau struktur arsitektur, atau bisa dibilang MIS, dimulai dari GUI atau menu utama. Komponen atau sistem yang diganti oleh stop. Yang kedua, bottom-up testing, pengujian berlangsung dari bawah kontrol mengalir ke atas, komponen atau sistem yang diganti oleh driver. Yang ketiga, regression testing, pengujian melibatkan untuk memastikan tidak ada perubahan yang dilakukan selama proses pembangunan telah menyebabkan bug baru. Hal ini juga memastikan tidak ada bug tua muncul dari penambahan modul software baru dari waktu ke waktu. Yang keempat, smoke testing, pengujian yang dilakukan setelah perangkat lunak dibuild untuk memastikan bahwa fungsi penting dari program ini bekerja dengan baik. Ini dijalankan sebelum setiap tes fungsional atau regresi rinci dijalankan pada perangkat lunak membangun. Tujuannya adalah untuk menolak aplikasi yang rusak parah, sehingga tim QA tidak membuang waktu menginstal dan menguji aplikasi perangkat lunak. Soal nomor 7, ketika dalam melakukan implementasi sistem, ada berbagai cara. Coba jelaskan. Yang pertama, dalam kondisi apa pengembangan sistem melakukan implementasi sistem dengan secara paralel.
yaitu pada target waktu yang ditentukan. Sistem baru dipergunakan, namun sistem yang lama tidak langsung diberhentikan. Sistem lama tetap dijalankan bersama dengan sistem yang baru, sampai periode waktu tertentu baru nanti sistem lama perlahan-lahan tidak digunakan lagi. Lalu yang kedua, dalam kondisi apa pengembangan sistem melakukan implementasi sistem dengan pengambilan keputusan cut over pada target waktu yang ditentukan. Sistem baru langsung direalisasikan dan digunakan. Secara langsung sistem tidak akan dipergunakan lagi. Soal nomor 9. Ada beberapa jenis sistem maintenance. Silakan sebutkan dan jelaskan. Pertama, pemeliharaan korektif. Pemeliharaan korektif adalah bagian pemeliharaan sistem yang tidak begitu tinggi nilainya dan lebih membebani, karena pemeliharaan ini mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada sistem saat berjalan. Yang kedua, pemeliharaan adaptif. Pemeliharaan adaptif dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pemakaian baru. Lingkungan tempat sistem beroperasi adalah dinamik. Dengan demikian, sistem harus merespon perubahan persyaratan pemakai. Yang ketiga, pemeliharaan perfektif atau penyempurnaan. Pemeliharaan penyempurnaan mempertinggi cara kerja atau maintainabilitas atau kemampuan untuk dipelihara. Tindakan ini juga memungkinkan sistem untuk memenuhi persyaratan pemakai yang sebelumnya tidak dikenal. Ketika membuat perubahan substansial modul apapun, petugas pemeliharaan juga menggunakan kesempatan untuk mengupgrade kode. Yang keempat, pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif terdiri atas inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan. Karena personil pemeliharaan sistem bekerja dalam sistem ini, mereka seringkali menemukan cacat-cacat atau bukan kesalahan yang sebenarnya, yang menandakan permasalahan potensial, sementara tidak memerlukan tindakan segera. Lalu soal nomor 11, sebutkan dan jelaskan 4 pendekatan dalam operasi pengkonversian sistem baru. Terdapat 4 pendekatan, yaitu yang pertama, instalasi langsung atau konvensi langsung. Mengganti secara langsung sistem lama dengan sistem baru. Yang kedua, instalasi paralel atau konversi paralel. Sistem lama dan baru dijalankan secara bersamaan, hingga pihak manajemen memutuskan sistem lama dapat ditutup. Yang ketiga, instalasi hanya pada satu lokasi atau konversi pilot. Sistem dicoba dijalankan pada satu lokasi dan staf berpengalaman atau senior memutuskan jika dan bagaimana sistem baru seharusnya digunakan di seluruh organisasi. Yang keempat, instalasi bertahap atau konversi phase-in. Proses perubahan dari sistem lama ke sistem baru dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan yang hanya memiliki satu atau lebih sedikit komponen fungsionalitas dan secara gradual berkembang hingga ke seluruh sistem. Ya, sekian jawaban yang sudah saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.